Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi Senin 27 Januari 2025. Saudara, orang yang seperti apakah yang Allah pandang sebagai orang yang paling berbahagia di muka bumi ini? Adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan yang berbuah pada musimnya. Inilah kata firman Tuhan, orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, dari rangkaian yang sudah kita bahas, kita berada di penghujung tentang perumpamaan benih yang ditaburkan ke tanah. Mari kita melanjutkan dengan membaca Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita melihat ada kesamaan topik. Gambaran dari Mazmur pasal 1 yang tadi saya kutip dengan Matius 13 tentang perumpamaan tentang penabur dan benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Maknanya adalah di ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat bagaimana firman-Mu berkata, bagaimana harusnya kami mendengar, sehingga Tuhan ketika hidup kami berbuah, itulah yang Engkau katakan orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tolong kami untuk punya semangat, punya gairah, punya kerinduan yang dalam untuk memperhatikan hidup kami. Apakah hidup kami sudah sungguh berbuah, lebat, yang matang, yang Kau sukai. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, baiklah kita mengenang sejenak kebalikan dari mendengar, mengerti, dan berbuah. Di ayat 13, Tuhan Yesus berkata, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang banyak. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi ada orang-orang di dalam dunia ini yang mendengar firman, melihat kuasa Tuhan, melihat pernyataan dari Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti, sehingga hidup mereka tidak berbuah. Dan mari kita mengingat bahwa mereka yang tidak berbuah adalah yang tidak mengerti, itu tidak ada perbuatan baik, tidak ada yang sempurna, tidak berbuah matang. Sehingga pada waktu penghakiman dikatakan, siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi sesuatu yang sangat serius. Kalau kita tidak berbuah dalam hidup kita, adalah nasib bagi orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak menanggapi pengajaran Tuhan seperti yang Tuhan rindukan. Nah, mari kita sekarang melihat ke sisi positifnya, yaitu bila benih firman itu jatuh ke tanah yang baik, maka akan berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini menunjukkan perbedaan kualitas, tetapi sama-sama memiliki buah yang banyak. Nah, itu berarti di hari penghakiman kelak, mereka yang berbuah ini, yaitu mereka yang mempunyai, maka dikatakan, maka siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Dalam renungan-renungan sebelumnya saya tunjukkan bahwa kalimat ini sama persis dengan ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang 3 hamba yang menerima talenta. Nah, itulah mengapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang berbuah, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Itu para nabi
Orang-orang saleh di perjanjian lama tidak melihat Mesias, tidak mendengar pengajaran dari Mesias, tidak mendengar, tidak melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Nah, saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung karena sekalipun kita tidak melihat, tapi kita mendengar. Kita juga bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana nama Yesus itu benar-benar punya kuasa, dan seterusnya. Nah, jadi saudara, masalah berbuah ini adalah berangkat dari pendengaran. Ada jenis mendengarkan firman Tuhan yang spesifik, yaitu jenis mendengar yang tidak membiarkan benih itu dirampas. Jadi pada waktu kita mendengar khotbah, waktu kita membaca Alkitab, perhatikanlah bagaimana cara kita melihat atau mendengar, yaitu tidak membiarkan benih itu hilang, lupa, terampas karena perhatian kita teralihkan, dan juga yang tidak hanya bertahan sebentar setelah kita memberi perhatian yang cukup untuk mencoba mengerti, untuk mengingat, tetapi juga yang bertahan melewati panas terik, yaitu melewati kesulitan-kesulitan hidup, dan juga yang melewati masa-masa sukar, ya, yang tidak terhimpit oleh kekhawatiran akan makanan, pakaian, akan harta, kecukupan, dan yang juga tidak tergoda akan kekayaan dan kenikmatan duniawi, yang tetap berbahagia pada waktu masa sukar, yang tetap fokus melakukan firman Tuhan di masa percobaan, di waktu miskin atau di waktu kelimpahan, hati dan pikirannya tertuju kepada Allah, kepada firman-Nya, untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya berbuah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh hidup manusia yang demikian. Pada waktu ia dicobai di padang gurun, dia sudah melewati cobaan, di mana pada waktu itu dia kelaparan 40 hari puasa. Dan pada waktu dia ditunjukkan kenikmatan duniawi, kekuasaan duniawi, dia tidak tergoda. Dan pada waktu dia dibawa ke bumbungan bait Allah, statusnya sebagai anak tunggal Bapa tidak membuat dia lupa diri, tidak membuat dia menjadi jumawa, sehingga dia tidak mencobai Tuhan Allahnya, Bapaknya. Nah, jadi saudara, kita harus demikian juga. Pada waktu kita susah, kelaparan, pada waktu kita diperhadapkan pada godaan, kenikmatan, kekayaan, kekuasaan, bahkan pada saat kita sudah menjadi umat Tuhan, berbagai janji-janji Tuhan mengenai kita, perlindungannya, berkatnya, dan seterusnya, tidak membuat kita jumawa, menjadi kita besar kepala, sehingga kita mencobai Tuhan Allah kita. Nah, itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur ada sebuah Mazmur yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus ini, yang berkata demikian, saudara, di dalam Mazmur 40 ayat 6 hingga 8. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku datang, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Jadi Mesias ini matanya, telinganya maksud saya, itu terbuka untuk mendengar perkataan dari Bapaknya. Dan dia tahu yang Bapaknya cari adalah orang yang melakukan kehendak. Sehingga dia suka Taurat Tuhan itu ada di dalam dadanya, di dalam hatinya. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun harus punya mentalitas yang sama seperti juru selamat kita. Nah, saudara, jadi mendengar dan melihat firman yang Tuhan rindukan adalah yang melihat, mendengar, mengerti. Mengapa? Mengerti apa yang didengar itu sangat berharga. Kebenaran, firman Allah, perkataan dari Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan yang telah menebus dosa-dosa manusia yang berdosa, yang memberontak kepadanya, itu mereka yang terpanggil dan yang juga bertobat, menerima
pengampunan dosa, menaati Dia yang baik, yang kudus, yang membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya, yaitu buah-buahnya. Sehingga mendengar yang fokus pada nilai Allah yang paling tinggi, kepada kekekalan, kepada harta yang sebenarnya, bukan harta sementara di dunia ini, sehingga dia mampu mengerdilkan segala hal yang duniawi. Seperti Rasul Paulus, dia pernah berkata, aku menganggap segala sesuatu yang begitu berharga, dulu kuanggap berharga, itu sekarang sebagai kuanggap kotoran atau sampah. Karena pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamatku lebih mulia melampaui semuanya itu. Nah saudara, sekedar mengingatkan, di sepanjang bulan Januari gereja kita sudah memberi contoh cukup banyak melalui mimbar di kebaktian umum di hari Minggu. Kita ingat tentang Daniel, kita lihat bagaimana ketika dia dalam kemiskinan, dalam rasa malu ketika Yehuda karena dosa-dosanya ditaklukkan oleh Babilonia, dia ikut tertawan dan dibawa ke sana. Tentu dalam kondisi susah, menderita, dipermalukan. Tetapi dia tetap setia melakukan firman Tuhan. Dia menolak untuk menajiskan dirinya dengan makanan-makanan mewah. Bahkan di saat nyawanya terancam. Kemudian ketika dia sukses di mata dunia, dia menjadi pejabat yang tinggi di Babilonia. Bahkan ketika Babilonia ditaklukkan oleh Persia, tentu dia banyak harta, dia orang yang terpandang, tetapi dia tetap setia dan dia tidak terjerumus di dalam dosa. Dia tidak jatuh kepada cobaan kenikmatan duniawi. Gereja kita juga sempat membahas tentang Raja Daud, bagaimana dia di satu sisi memberi contoh yang baik, kita punya banyak pandangan positif tentang beliau. Tetapi gereja kita menunjukkan juga contoh negatif yang harus kita hindari. Pada saat Daud berkuasa, dia jatuh. Meskipun sebelum-sebelumnya dia berkenan dan banyak dipakai oleh Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk waspada di masa-masa mudah dalam hidup kita, di masa-masa berkelimpahan dalam hidup kita. Sehingga kita jangan jatuh kepada kenikmatan duniawi. Nah, saudara, saya khawatir di masa-masa krismon seperti saat ini, di pulau kita, di negeri kita, yang kita keluhkan itu adalah karena kita tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan kalau kita memiliki lebih banyak uang. Bukan kita fokus pada kecukupan. Saya tahu ada beberapa jemaat yang kesulitan, bahkan untuk kecukupan sehari-hari. Tetapi baiklah kita menjaga hati kita tulus di hadapan Tuhan. Setiap umat Tuhan akan melewati masa berkelimpahan, tetapi juga akan melewati masa-masa kekurangan. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu melewati itu semua. Nah sekarang saudara, sebagai penutup, saya mendorong perhatian saudara kepada perkataan Yohanes Pembaptis, Nabi yang mendahului Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui melihat perkataannya ini, kita bisa melihat sesuatu, bahwa fokus Matius menulis Injilnya, yaitu dia awalnya tuliskan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, agar mereka mau percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah sungguh Kristus, Mesias, yang Allah janjikan. Melalui para nabi, seluruh kitab Taurat berbicara tentang Yesus. Dan juga untuk mengingatkan mereka, agar mereka jangan mentang-mentang keturunan jasmani Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel itu. Jangan mereka mengartikan posisi mereka itu aman di hadapan Tuhan Allah. Injil Matius ditujukan untuk mereka, mengingatkan bahwa mereka juga adalah orang berdosa yang perlu bertobat dan yang juga menerima Sang Juru Selamat Mesias itu, dan kemudian menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi, mari kita lihat perkataan Yohanes Pembaptis, yaitu di dalam Injil Matius 3 ayat 7 hingga 12, demikian perkataannya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka,
Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Sudah bisa melihat bagaimana khotbah Rasul Yohanes Pembaptis, maksud saya, fokus kepada pertobatan, fokus kepada kedatangan Mesias, fokus pada rasa aman palsu bangsa Israel, orang Yahudi, sebagai bangsa umat pilihan Allah. Kalau mereka tidak bertobat, tidak datang kepada Mesias itu, ada api yang tidak terpadamkan. Saudara, biarlah rangkaian seri renungan ini sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita, mendorong kita untuk memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita sudah berbuah? Kalaupun sudah berbuah, berapa kali lipat? Sudah matang atau tidak? Yohanes Pembaptis mengingatkan, kapak itu sudah tersedia. Artinya, hari penghakiman itu sudah tersedia. Baiklah kita hidup berjaga-jaga dan kiranya Tuhan menolong kita. Berikan kami hati ya Tuhan, telinga yang mendengar dan mengerti dan yang melakukan seluruh kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.